Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Sunaryo STMT selaku dosen pembimbing mata kuliah Mata Teknik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya dapat mempercantikkan tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Mata Teknik. Presentasi ini disusun sebagai bentuk pemenuhan tugas akademik sekaligus untuk memperdalam pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil kajian dan analisis yang telah saya lakukan. Besar harapan saya, presentasi ini dapat berjalan dengan lancar, serta mendapatkan masukan dan arahan yang membangun dari Bapak dosen pembimbing. Baik, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya eh, Erwin Laia dengan NIM 250103083. Baik, mari kita lanjutkan pembuatan diagram fasa karbon. Terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan diagram fasa karbon? Diagram fasa karbon adalah grafik yang memetakan hubungan antara suhu dan kadar karbon atau dalam berat persen untuk menunjukkan berbagai fasa atau struktur mikro yang ada pada paduan besi karbon atau baja dan besi cor, serta transformasi yang terjadi saat pemanasan atau pendinginan lambat seperti ferrit, austenit, cementit, dan pralit. Baik, kita lanjut. Pertama-tama sebelum kita membuat diagram fasa besi karbon, terlebih dahulu kita membuat garis sumbu Y. Ya, garis sumbu Y adalah sumbu vertikal yang menyatakan temperatur. Dan selanjutnya kita membuat garis sumbu X. Garis sumbu X adalah sumbu horizontal yang menyatakan kadar karbon. Selanjutnya kita membuat garis V3C. Garis V3C adalah menunjukkan senyawa atau garis dari sementif. Selanjutnya yaitu garis Solfus. Garis Solfus adalah garis yang menunjukkan batas kelarutan maksimum karbon dalam larutan pada ferrit atau austenit. Selanjutnya kita membuat garis A1 atau garis eutectoid. Selanjutnya kita membuat garis A2. Dan selanjutnya kita membuat garis A3 atau batas antara fase ferrit atau austenit. Dan selanjutnya kita membuat garis A4. Dan seterusnya kita membuat garis ACM. Garis ACM adalah garis batas kelarutan maksimum karbon dalam austenit. Dan selanjutnya kita membuat garis solidus. Garis solidus adalah garis yang menunjukkan batas suhu terendah dalam logam mulai mencair di bawah garis ini. Dan selanjutnya kita membuat garis Likodius. Garis Likodius adalah garis yang menunjukkan batas suhu di mana logam sepenuhnya cair. Nih, garis Likodius. Baik, mari kita ke tahap selanjutnya. Nah ini, ada sumbu X. Sumbu X ini sebagai kadar persenan karbon ini diagram fasa tersebut. Lalu daerah semi-negatif atau V3C terletak di garis vertikal paling kanan pada karbon 6,7%, struktur senyawa intermediate dan sifatnya itu sangat keras dan sangat getas. Semi-negatif adalah penguat utama dari dalam baja, tapi jika terlalu banyak akan membuat logam mudah patah. Selanjutnya yaitu garis kolom liquid. Kolom liquid ini adalah daerah bagian paling atas diagram di mana material berada dalam fase cair sepenuhnya. Ini pokoknya dari daerah
1493 derajat Celcius itu udah di luar titik lembur. Selanjutnya, nah ini daerah austenit. Daerah austenit itu terletak di bagian tengah atas diagram antara suhu dari 727 sampai 1447 Celcius. Dikenal sebagai besi gamma adalah salah satu fasa padat yang paling penting dalam metalurgi, terutama dalam proses pelakuan panas. Selanjutnya itu daerah ferit. Daerah ferit ini terletak pada pojok kiri di bawah kadar karbon sangat rendah, maksimal dari 0,02. Nah, ini dari 0,02. Struktur bodi kenteret kubis yang sifat sangat lunak, ulet dan bersifat magnetik di bawah suhu 727 derajat Celcius. Itu selanjutnya lagi itu daerah delta ferit adalah fasa pada yang terbentuk pada temperatur yang sangat tinggi tepat sebelum logam besi mencair sepenuhnya. Di daerah sini. Fasa ini sering dianggap sebagai saudara kembar dari ferit atau alfa. Dengan campuran struktur mikro gabungan. Di antara fasa-fasa murni di atas terdapat pada kolom campuran yang sering kita jumpai dalam produksi komersial. Selanjutnya itu suhu perlit. Nah, ini dari perlit dalam diagram fasa besi karbon, perlit bukan merupakan fasa tunggal, melainkan sebuah struktur mikro campuran yang sangat penting bagi kekuatan baja. Selanjutnya itu kolom laborit 1. Struktur campuran austenit dan simetit yang ada di antara suhu 1947 dan 727 derajat Celcius. Selanjutnya itu kita ke kolom laborit 2. Saat suhu turun melewati 727 derajat Celcius, bagian austenit di dalam laborit akan bertransformasi menjadi perlit. Nah, ini. Selanjutnya ke titik euteknik adalah salah satu titik paling krusial dalam diagram fasa besi karbon. Titik ini menandai temperatur terendah di mana fasa cair dapat eksis sebelum membentuk atau membeku sepenuhnya menjadi dua fasa pada secara kebersamaan. Lalu ke titik austenit. Titik austenit. Titik eutekonoid. Menandai perubahan fasa dari suatu padatan menjadi dua padatan baru yang berbeda secara bersamaan melalui pendinginan lambat. Lanjut ke titik titik paritektif. Adalah titik transformasi suhu tinggi pada diagram fasa besi karbon yang melibatkan reaksi antara fasa padat dan fasa cair untuk membentuk fasa padat yang baru. Ini dari tekniknya. Selanjutnya itu ferrit tambah liquid. Merujuk pada fasa campur antara ferrit delta dan cairan. Daerah ini terletak pada bagian paling kiri di atas diagram, di mana suhu sangat ekstrim mendekati titik lembur besi murni. Selanjutnya yaitu liquid tambah V3C. Merujuk pada kondisi di mana logam berada dalam fase campuran antara cairan encer dan kristal pada simentif yang sangat keras. Selanjutnya daerah austenit dan tambah V3C adalah kolom fase campuran yang sangat penting dalam klasifikasi baja
hiperetektoid dan besi tuang. Di daerah ini logam berada dalam kondisi padat sepenuhnya, namun terdiri dari dua struktur kristal yang berbeda. Selanjutnya yaitu daerah austenit tambah ledeburit tambah V3C. Adalah wilayah yang terletak pada bagian kanan di bawah diagram fasa antara suhu 727 derajat Celcius hingga 1140 derajat Celcius dan khusus untuk kelompok besi tuang. Selanjutnya itu daerah perlit tambah ledeburit. Dua adalah wilayah pada diagram fasa besi karbon yang terletak pada bagian bawah atau suhu terendah khusus untuk kelompok besi tuang. Selanjutnya itu daerah liquid austenit. Nah, daerah liquid austenit yaitu di sini daerah kolom fase campuran yang sangat krusial dalam proses metalurgi khususnya pada pembekuan baja dan besi tuang. Yaitu selanjutnya daerah masuk ke daerah ledeburit 1 tambah V3C dan daerah ledeburit 2 tambah V3C. Yaitu wilayah pada fasa campuran pada diagram besi karbon yang khusus dihuni oleh besi tuang hiperetektik atau daerah ini terletak pada sisi paling kanan diagram di bawah suhu 1947 derajat Celcius. Selanjutnya itu daerah ini ya, ferrit. Daerah selanjutnya itu daerah ferrit tambah parlit, yaitu kolom fase campuran yang terletak pada di bagian kiri. Di fase campuran yang terletak di bagian kiri dengan fasa besi karbon, daerah ini sering disebut sebagai daerah kritis, daerah transisi untuk baja karbon rendah dan menengah. Baik, cuma itu hasil presentasi saya. Jika ada salah dari perkataan saya, tolong dimaafkan. Saya akhiri dengan salam saya, selamat pagi. Selanjutnya itu daerah ferrit tambah austenit. Yaitu ditemukan pada baja hypotoketoid dan karbon 0,8%. Ini dari 0,8%. Kombinasi antara keuletan ferrit dan kekuatan perlit. Selanjutnya itu